Nah, saya bisa kembali bersama dengan teman-teman hamba Tuhan dan juga para pengkhotbah yang sangat-sangat diberkati oleh Tuhan. Kita akan melanjutkan di dalam pokok pembahasan kita tentang model struktur khotbah. Dan model struktur khotbah kita kali ini adalah khotbah struktur model yang kedua yang diberi nama problem and solution atau permasalahan dan jawaban. Nah, ini adalah model dari khotbah dengan menggunakan pola problem and solution. Jadi, bagian pertama adalah pembukaan, bagian kedua problemnya apa, yang ketiga solusinya apa. Solusi itu bisa satu, dua, dan tiga, dan ditutup. Di bagian pembukaan dimulai dengan sebuah kisah atau permasalahan yang sedang dihadapi oleh pendengar atau jemaat terhadap sebuah masalah yang muncul. Biasanya bisa didapatkan dari kesaksian, bisa didapat dari koran, yang model-model yang sedang hits, yang bisa dijadikan sebagai masalah. Nah, problem pada isinya akan berupa sebuah fakta dan dampaknya. Kalau saya melakukan ini, permasalahan ini akan terjadi dampaknya seperti ini. Itu fakta. Fakta yang realistis yang ada di tengah-tengah kehidupan jemaat. Itu faktanya. Jadi pola pendekatannya adalah menggunakan pola pendekatan induktif. Bagi rekan-rekan hamba Tuhan yang belum tahu apa itu pola induktif dan deduktif, silakan menyaksikan atau mencari link di YouTube ini yang saya berbicara mengenai apa itu pola khotbah deduktif dan induktif. Dan bagian solusi pada alternatif pemecahan masalah. Jadi solusinya adalah bagaimana cara memecahkan masalah. Dan tentu ditutup dengan berkat atau harapan hal-hal yang tercapai ketika saya memberikan sebuah solusi terhadap pemecahan masalah. Di bagian pembuka, problem, solusi, dan penutup, tujuan khotbahnya biasanya terletak pada akhir bagian penutup. Jadi pendengar dituntun atau didorong atau di, diarahkan kepada bagian penutup. Tentu bagian ini mungkin daripada rekan-rekan hamba Tuhan yang lain atau yang telah menyaksikan video saya sebelumnya akan nampak kok modelnya hampir mirip dengan model three sermon point. Nanti kita akan mencoba melihat perbedaannya. Tetapi sebelum saya melihat perbedaannya ke sana, tentu ada keuntungan dan kelebihan dari kita menggunakan pola khotbah problem solution. Tentu saja kelebihannya bila kita menggunakan pola problem solution itu menjawab kebutuhan. Karena sifatnya yang tadi, yaitu menggunakan pola pendekatan induktif. Jadi berawal dari bagaimana memecahkan masalah. Jadi masalahnya itu ada terlebih dahulu di dalam kehidupan masa kini. Dan yang kedua, kelebihannya ini bersifat logis karena memberikan seperti
bukti-bukti yang akurat. Tentu bagaimana menjelaskan kelogisannya ini itu adalah seni daripada seorang pengkhotbah. Dan menjelaskan bahwa kalau kita tidak melakukan ini akan muncul isinya problem-problem yang ada. Permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi. Dan isi khotbahnya ini ringkas, praktis, karena memang tepat guna. Kemudian Alkitab digunakan untuk mencari sebuah titik di mana solusi itu bisa kita dapatkan. Nah, kelemahannya pengkhotbah itu menjadi sentral pemberitaan. Bukannya Alkitab yang akan menjadi sentral pemberitaan, mungkin di dalam khotbahnya dia akan mencantumkan kisah, mencantumkan karya daripada pekerjaan Roh Kudus, pribadi Allah, tetapi sentralnya adalah dari pemberitaan ini adalah pengkhotbah. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena seakan-akan pengkhotbah itulah yang mengerti, pengkhotbah itulah yang bisa menyelesaikan setiap problem yang ada. Oleh sebab itu kelemahannya bila menggunakan problem and solution adalah pengkhotbah merasa dirinya paling tahu dan suka mencari masalah. Karena dia tahu masalahnya, dia cari masalahnya dan dia khotbahkan. Nah, sesederhana itu pola model khotbah problem and solution. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, bahwa pola khotbah ini hampir mirip dengan pola khotbahnya dengan menggunakan pola khotbah 3 point. Tetapi sebetulnya ada perbedaannya ya. Oke. Kalau kita menggunakan pola 3 point, rekan-rekan hamba Tuhan, fokus utamanya adalah deduktif. Dan deduktif adalah fokus utamanya adalah di dalam teks. Jadi seorang pengkhotbah akan mencari terlebih dahulu teksnya, lalu penerapannya. Walaupun isinya juga bersifat solution. Berbeda dengan khotbah problem solution ini, dia bersifat induktif. Dari luar dimasukkan ke dalam. Atau lebih gampangnya, lebih jelasnya, pola 3 point adalah pola yang bersifat tekstual, sedangkan khotbah model problem solution ini sifatnya topikal. Tetapi banyak orang menggabungkan antara 3 point dan problem solution ini dalam sebuah kerangka yang baru. Tapi sebetulnya intinya sama. Dia memecahkan masalah. Nah, biasanya dalam penggabungan polanya itu yang pertama adalah pembukaan, kemudian kalimat preposisi, amanat khotbah, tujuan khotbah, atau pesan khotbah yang akan disampaikan, peralihan, apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan, bagaimana caranya, 3 langkah menyelesaikan masalah, 2 tips, kemudian Tuhan berkehendak demikian, begitu. Jadi peralihan. Baru di poin yang pertama biasanya bersifat teks, diambil dari sebuah teks. Kedua, dia akan mengambil poinnya adalah topikal, yang ketiga misalnya topikal dan penutup. Di dalam setiap poin isinya PIA. Ada penjelasan, ada kalau dia mulai dari teks, penjelasan atau dukungannya itu dari ayat yang lain. Kemudian ada ilustrasi dan aplikasi. Kalau poin yang kedua dia ambil dari si topikal, dari
comot ayat atau ambil dari ayat yang lain, maka teks dukungannya adalah dari teks yang menjadi pusat utamanya. Nah, lebih gampangnya begini, ya. Permasalahannya ada di dalam bagaimana kita khotbah secara efektif. Gitu. Kemudian itu problemnya. Kalimat preposisinya adalah Tuhan mengajarkan prinsip doa yang efektif kepada para murid-murid. Kalimat preposisinya. Kemudian tujuan khotbahnya adalah Tuhan Yesus mengajarkan 3 prinsip kepada kita agar kita sesuai dengan kehendak Tuhan dan kehendaknya Dia agar doa-doa kita menjadi efektif. Atau lebih simpelnya, Tuhan Yesus mengajarkan 3 prinsip doa kepada kita agar kita berdoa sesuai kehendaknya. Maka kalau itu sifatnya 3 sermon point, ya, 3 sermon point, maka poin yang pertama diambil dari kitab Matius 6 ayat 5 sampai 8. Misalnya teks kita itu Matius 6 5 sampai 8. Maka di poin yang pertama kita akan berbicara berdoa yang efektif adalah berdoa seperti orang yang tidak munafik. Menjaga kelakuan. Poin yang kedua, kita akan berbicara mengenai doa yang efektif adalah doa yang tidak memuliakan dirinya sendiri. Ayat ke-6. Ketiga, doa yang efektif adalah doa yang tidak bertele-tele. Ayat ke-7 dan ke-8. Itulah ciri dari khotbah yang bersifat 3 sermon point. Nah, bagaimana kalau problemnya sama? Problemnya adalah bagaimana membangun doa yang efektif. Tetapi kalau problem and solution model, dia akan berkata, yang pertama, Efesus 5 ayat 15 sampai 17, sesuai dengan kehendak Tuhan. Doa yang efektif sesuai memiliki fokus. Seperti Nehemia 2:11 sampai yang ke-20. Doa yang efektif adalah doa yang sinergi. Matius 18 sampai yang ke-20. Anda sedikit mulai memahami ya. Bagaimana polanya. Kalau 3 sermon point, dia polanya dari tekstual. Dari teks. Dia keluarkan teks demi teks. Ayat demi ayat. Kalau problem solution, sifatnya atau solusi pemecahan masalahnya diambil dari banyak ayat, banyak tempat. Itu perbedaannya. Nah, banyak orang juga mulai menggabungkan dua-duanya seperti apa yang tadi sudah saya utarakan. Dia bisa saja bicara soal doa yang efektif. Tetapi ayat utamanya di dalam Matius 6 ayat 5 sampai yang ke-8. Poin yang pertama, bagaimana menjadikan doa kita efektif sehingga dikabulkan. Maka poin yang pertama dia akan berbicara mengenai kita harus memuliakan nama Tuhan. Dia ambil ayatnya dari ayat ke-5. Tetapi ayat dukungannya dia ambil dari Efesus. Kemudian poin yang kedua fokus. Dia ambil dari Nehemia 2 ayat 11 sampai yang ke-20. Ayat dukungannya dia ambil dari ayat ke-7 sampai ayat ke-8. Dan yang ketiga sinergi. Sama bersama-sama seperti ayat ke-18 sampai yang ke-20 dari kitab Matius. Nah, dia mulai menggabungkan dua hal ini.
Beberapa hari yang lalu di Instagram saya menemukan sebuah postingan dari seorang hamba Tuhan dari sebuah gereja yang lain, dari gereja salah satu gereja di kota Surabaya. Dia berkata seperti ini di dalam postingannya tersebut. Mengapa kita perlu mengucapkan syukur? Ayat utamanya diambil di dalam 1 Tawarikh 16 ayat ke-34. Kemudian dia mengupasnya bagian itu mengapa kita perlu mengucap syukur menggunakan 4 poin. Tentu kita sudah tahu ini pasti kerangka Three-Sermon Point. Tetapi polanya adalah pola problem solution. Yang pertama dia mengatakan mengapa kita perlu mengucap syukur karena yang pertama mengucap syukur menunjukkan kita anak Tuhan yang dewasa dan mengerti kehendak Tuhan. Diambil di dalam kitab 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-8. Dan yang kedua, mengucap syukur membuat kita terhindar dari benih kepahitan. Amsal 4 ayat ke-23. Mengapa kita perlu mengucap syukur? Yang ketiga, karena kita terhindar dari dosa. 1 Korintus 10 ayat ke-10. Dan yang keempat, mengapa kita perlu mengucap syukur? Karena kita harus mempersiapkan diri untuk menerima mujizat Tuhan. Yohanes 6 ayat yang ke-11. Itu contoh dari sebuah postingan yang menurut saya pola utamanya adalah Three-Sermon Point. Pola utamanya Three-Sermon Point. Lalu pemecahan masalahnya menggunakan problem solution. Begitulah seninya dua model ini. Dan saya berdoa dengan adanya ini kita mulai lebih efektif mengetahui, tapi bukan sebagai untuk menghakimi, tetapi kita melihat keefektifan yang ada. Akan lebih baik memang kita menggunakan pola yang murni. Kalau kita menggunakan problem solution, ya kita menggunakan problem solution. Kalau kita menggunakan pola Three-Sermon Point, ya kita menggunakan pola Three-Sermon Point. Sehingga pesan kita, tujuan kita seperti apa yang pernah saya utarakan, mengapa menggunakan struktur khotbah supaya pola pikir kerangka pendengarnya juga tidak kacau. Kalau kita menggunakan pola pikir yang barusan saya gunakan, menurut saya agak sedikit mengalami kekacauan. Karena akan terjadi perbedaan konteks dari sisi gramatikal, dari sisi historical, dari sisi tujuan. Nah, ini akan bisa kita terhindar kalau kita menggunakan Three-Sermon Point karena dia bersifat tekstual. Tetapi kalau dia menggunakan topikal akan lebih baik topikal itu tetap menjadi sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan kalau dia juga menjelaskan memiliki kesamaan atau keidentikan yang sama dengan sejarah dan permasalahan yang sama. Sehingga menjadi satu bagian keutuhan yang sinergi. Itu pesan saya. Dan kita sudah memasuki dua pola model dan saya berdoa supaya para rekan-rekan hamba Tuhan juga bisa kreatif di dalam penggunaan pola model yang ada. Kita akan melanjutkan, masih ada 3 pola model khotbah yang akan saya sajikan. Dan bila ada pertanyaan, bila ada masukan, silakan Anda tulis di dalam kolom komentar. Saya berdoa di tempat ini kiranya kasih setia dan kebaikan Tuhan menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita.